1991, 7 Star Pavilion. Prefnex. Daftar isi. Settings. Kata-kata Chen Xuan membuat Xia Ruofei sedikit tertarik. Setelah mereka berdua duduk, Chen Xuan pertama kali secara resmi memanggang Xia Ruofei segelas anggur, dan berterima kasih lagi pada Xia Ruofei. Kemudian dia tidak menjual lagi, dia berkata langsung, "Kakak Ruofei, saya mencari Anda." Sebenarnya, itu adalah instruksi ayah saya. Dia mengirimi saya pesan sebelum pergi. Kejadian ini sama dengan kesempatan saya ayah mengumumkan di depan umum. Ada hubungan. Petik 2. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Dengarkan dengan sepenuh telingamu." Chen Xuan berkata, "Sebenarnya, kesempatan ini bukanlah rahasia di dalam Tianyimen kami. Pada dasarnya setiap murid memiliki kesempatan, tetapi hanya sedikit orang yang bisa mendapatkan kesempatan nyata. Saudara Ruofei, mungkin saya tidak tahu, Tianyimen kami pernah memiliki guru dalam periode out of aperture, dan warisan sangat panjang. Jadi kami juga memiliki banyak warisan yang mulia, meskipun dalam bencana ratusan tahun yang lalu, kebanyakan dari mereka mewarisi semua hilang, tetapi kami telah menyimpan rahasia yang sangat penting, atau tepatnya, senjata ajaib." Petik 2. Xia Ruofei mendengarkan dengan seksama dan mengangguk sedikit dan berkata, "Jadi, apakah kesempatan ini terkait dengan senjata ajaib ini?" "Ya," kata Chen Xuan, "harta karun ini disebut Paviliun Bintang 7, dan penampilannya adalah versi loteng yang lebih kecil, dengan gambar biduk di atas plakatnya." Ketika Chen Xuan mengatakan ini, dia mengangkat gelasnya dan menunjuk ke Xia Ruofei, dan kemudian menyesap anggurnya sendiri. Kemudian dia melanjutkan, "Tujuan dari desain asli Paviliun Bintang 7 sekarang tidak dapat diverifikasi, tetapi generasi kita murid Tianyimen, setelah mencapai tingkat kelima penyulingan Qi, dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki Paviliun Bintang 7. Setelah menembus tahap inti emas, ia akan mendapat kesempatan lagi untuk memasuki Paviliun Bintang 7. Petik 2. Kata-kata Chen Xuan membuat Xia Ruofei sedikit tertarik. Setelah mereka berdua duduk, Chen Xuan pertama kali secara resmi memanggang Xia Ruofei segelas anggur, dan berterima kasih lagi pada Xia Ruofei. Kemudian dia tidak menjual lagi, dia berkata langsung, "Kakak Ruofei, saya mencari Anda." Sebenarnya, itu adalah instruksi ayah saya. Dia mengirimi saya pesan sebelum pergi. Kejadian ini sama dengan kesempatan saya ayah mengumumkan di depan umum. Ada hubungan. Petik 2. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Dengarkan dengan sepenuh telingamu." Chen Xuan berkata, "Sebenarnya, kesempatan ini bukanlah rahasia di dalam Tianyimen kami. Pada dasarnya setiap murid memiliki kesempatan, tetapi hanya sedikit orang yang bisa mendapatkan kesempatan nyata. Saudara Ruofei, mungkin saya tidak tahu, Tianyimen kami pernah memiliki guru dalam periode out of aperture, dan warisan sangat panjang. Jadi kami juga memiliki banyak warisan yang mulia, meskipun dalam bencana ratusan tahun yang lalu, kebanyakan dari mereka mewarisi semua hilang, tetapi kami telah menyimpan rahasia yang sangat penting, atau tepatnya, senjata ajaib." Petik 2. Xia Ruofei mendengarkan dengan seksama dan mengangguk sedikit dan berkata, "Jadi, apakah kesempatan ini terkait dengan senjata ajaib ini?" "Ya," kata Chen Xuan, "harta karun ini disebut Paviliun Bintang 7, dan penampilannya adalah versi loteng yang lebih kecil, dengan gambar biduk di atas plakatnya." Ketika Chen Xuan mengatakan ini, dia mengangkat gelasnya dan menunjuk ke Xia Ruofei, dan kemudian menyesap anggurnya sendiri. Kemudian dia melanjutkan, "Tujuan dari desain asli Paviliun Bintang 7 sekarang tidak dapat diverifikasi, tetapi generasi kita murid Tianyimen, setelah mencapai tingkat kelima penyulingan Qi, dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki Paviliun Bintang 7. Setelah menembus tahap inti emas, ia akan mendapat kesempatan lagi untuk memasuki Paviliun Bintang 7. Petik 2. Kata-kata Chen Xuan membuat Xia Ruofei sedikit tertarik. Setelah mereka berdua duduk, Chen Xuan pertama kali secara resmi memanggang Xia Ruofei segelas anggur, dan berterima kasih lagi pada Xia Ruofei. Kemudian dia tidak menjual lagi, dia berkata langsung, "Kakak Ruofei, saya mencari Anda." Sebenarnya, itu adalah instruksi ayah saya. Dia mengirimi saya pesan sebelum pergi. Kejadian ini sama dengan kesempatan saya ayah mengumumkan di depan umum. Ada hubungan. Petik 2. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Dengarkan dengan sepenuh telingamu."
Chen Xuan berkata, sebenarnya, kesempatan ini bukanlah rahasia di dalam Tianyimen kami. Pada dasarnya setiap murid memiliki kesempatan, tetapi hanya sedikit orang yang bisa mendapatkan kesempatan nyata. Saudara Ruo Fei, mungkin saya tidak tahu, Tianyimen kami pernah memiliki guru dalam periode out of aperture, dan warisan sangat panjang. Jadi kami juga memiliki banyak warisan yang mulia, meskipun dalam bencana ratusan tahun yang lalu, kebanyakan dari mereka mewarisi semua hilang, tetapi kami telah menyimpan rahasia yang sangat penting, atau tepatnya, senjata ajaib. Petik 2. Xia Ruofei mendengarkan dengan seksama dan mengangguk sedikit dan berkata, jadi, apakah kesempatan ini terkait dengan senjata ajaib ini? Ya, kata Chen Xuan, harta karun ini disebut Paviliun Bintang 7, dan penampilannya adalah versi loteng yang lebih kecil, dengan gambar biduk di atas plakatnya. Ketika Chen Xuan mengatakan ini, dia mengangkat gelasnya dan menunjuk ke Xia Ruofei, dan kemudian menyesap anggurnya sendiri. Kemudian dia melanjutkan, tujuan dari desain asli Paviliun Bintang 7 sekarang tidak dapat diverifikasi, tetapi generasi kita murid Tianyimen, setelah mencapai tingkat kelima penyulingan Qi, dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki Paviliun Bintang 7. Setelah menembus tahap inti emas, ia akan mendapat kesempatan lagi untuk memasuki Paviliun Bintang 7. Petik 2. Kata-kata Chen Xuan membuat Xia Ruofei sedikit tertarik. Setelah mereka berdua duduk, Chen Xuan pertama kali secara resmi memanggang Xia Ruofei segelas anggur, dan berterima kasih lagi pada Xia Ruofei. Kemudian dia tidak menjual lagi, dia berkata langsung, Kakak Ruofei, saya mencari Anda. Sebenarnya, itu adalah instruksi ayah saya. Dia mengirimi saya pesan sebelum pergi. Kejadian ini sama dengan kesempatan saya ayah mengumumkan di depan umum. Ada hubungan. Petik 2. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, dengarkan dengan sepenuh telingamu. Chen Xuan berkata, sebenarnya, kesempatan ini bukanlah rahasia di dalam Tianyimen kami. Pada dasarnya setiap murid memiliki kesempatan, tetapi hanya sedikit orang yang bisa mendapatkan kesempatan nyata. Saudara Ruofei, mungkin saya tidak tahu, Tianyimen kami pernah memiliki guru dalam periode out of aperture, dan warisan sangat panjang. Jadi kami juga memiliki banyak warisan yang mulia, meskipun dalam bencana ratusan tahun yang lalu, kebanyakan dari mereka mewarisi semua hilang, tetapi kami telah menyimpan rahasia yang sangat penting, atau tepatnya, senjata ajaib. Petik 2. Xia Ruofei mendengarkan dengan seksama dan mengangguk sedikit dan berkata, jadi, apakah kesempatan ini terkait dengan senjata ajaib ini? Ya, kata Chen Xuan, harta karun ini disebut Paviliun Bintang 7, dan penampilannya adalah versi loteng yang lebih kecil, dengan gambar biduk di atas plakatnya. Ketika Chen Xuan mengatakan ini, dia mengangkat gelasnya dan menunjuk ke Xia Ruofei, dan kemudian menyesap anggurnya sendiri. Kemudian dia melanjutkan, tujuan dari desain asli Paviliun Bintang 7 sekarang tidak dapat diverifikasi, tetapi generasi kita murid Tianyimen, setelah mencapai tingkat kelima penyulingan Qi, dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki Paviliun Bintang 7. Setelah menembus tahap inti emas, ia akan mendapat kesempatan lagi untuk memasuki Paviliun Bintang 7. Petik 2. Kata-kata Chen Xuan membuat Xia Ruofei sedikit tertarik. Setelah mereka berdua duduk, Chen Xuan pertama kali secara resmi memanggang Xia Ruofei segelas anggur, dan berterima kasih lagi pada Xia Ruofei. Kemudian dia tidak menjual lagi, dia berkata langsung, Kakak Ruofei, saya mencari Anda. Sebenarnya, itu adalah instruksi ayah saya. Dia mengirimi saya pesan sebelum pergi. Kejadian ini sama dengan kesempatan saya ayah mengumumkan di depan umum. Ada hubungan. Petik 2. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, dengarkan dengan sepenuh telingamu. Chen Xuan berkata, sebenarnya, kesempatan ini bukanlah rahasia di dalam Tianyimen kami. Pada dasarnya setiap murid memiliki kesempatan, tetapi hanya sedikit orang yang bisa mendapatkan kesempatan nyata. Saudara Ruofei, mungkin saya tidak tahu, Tianyimen kami pernah memiliki guru dalam periode out of aperture, dan warisan sangat panjang. Jadi kami juga memiliki banyak warisan yang mulia, meskipun dalam bencana ratusan tahun yang lalu, kebanyakan dari mereka mewarisi semua hilang, tetapi kami telah menyimpan rahasia yang sangat penting, atau tepatnya, senjata ajaib. Petik 2. Xia Ruofei mendengarkan dengan seksama dan mengangguk sedikit dan berkata,
jadi, apakah kesempatan ini terkait dengan senjata ajaib ini? Ya, kata Chen Xuan, harta karun ini disebut Paviliun Bintang 7, dan penampilannya adalah versi loteng yang lebih kecil, dengan gambar biduk di atas plakatnya. Ketika Chen Xuan mengatakan ini, dia mengangkat gelasnya dan menunjuk ke Xia Ruofei, dan kemudian menyesap anggurnya sendiri. Kemudian dia melanjutkan, tujuan dari desain asli Paviliun Bintang 7 sekarang tidak dapat diverifikasi, tetapi generasi kita murid Tianyimen, setelah mencapai tingkat kelima penyulingan Qi, dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki Paviliun Bintang 7. Setelah menembus tahap inti emas, ia akan mendapat kesempatan lagi untuk memasuki Paviliun Bintang 7. Petik 2. Kata-kata Chen Xuan membuat Xia Ruofei sedikit tertarik. Setelah mereka berdua duduk, Chen Xuan pertama kali secara resmi memanggang Xia Ruofei segelas anggur, dan berterima kasih lagi pada Xia Ruofei. Kemudian dia tidak menjual lagi, dia berkata langsung, "Kakak Ruofei, saya mencari Anda." Sebenarnya, itu adalah instruksi ayah saya. Dia mengirimi saya pesan sebelum pergi. Kejadian ini sama dengan kesempatan saya ayah mengumumkan di depan umum. Ada hubungan. Petik 2. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Dengarkan dengan sepenuh telingamu." Chen Xuan berkata, "Sebenarnya, kesempatan ini bukanlah rahasia di dalam Tianyimen kami. Pada dasarnya setiap murid memiliki kesempatan, tetapi hanya sedikit orang yang bisa mendapatkan kesempatan nyata. Saudara Ruofei, mungkin saya tidak tahu, Tianyimen kami pernah memiliki guru dalam periode Out of Aperture, dan warisan sangat panjang. Jadi kami juga memiliki banyak warisan yang mulia, meskipun dalam bencana ratusan tahun yang lalu, kebanyakan dari mereka mewarisi semua hilang, tetapi kami telah menyimpan rahasia yang sangat penting, atau tepatnya, senjata ajaib." Petik 2. Xia Ruofei mendengarkan dengan seksama dan mengangguk sedikit dan berkata, "Jadi, apakah kesempatan ini terkait dengan senjata ajaib ini?" "Ya," kata Chen Xuan, "harta karun ini disebut Paviliun Bintang 7, dan penampilannya adalah versi loteng yang lebih kecil, dengan gambar biduk di atas plakatnya." Ketika Chen Xuan mengatakan ini, dia mengangkat gelasnya dan menunjuk ke Xia Ruofei, dan kemudian menyesap anggurnya sendiri. Kemudian dia melanjutkan, "Tujuan dari desain asli Paviliun Bintang 7 sekarang tidak dapat diverifikasi, tetapi generasi kita murid Tianyimen, setelah mencapai tingkat kelima penyulingan Qi, dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki Paviliun Bintang 7. Setelah menembus tahap inti emas, ia akan mendapat kesempatan lagi untuk memasuki Paviliun Bintang 7. Petik 2. Kata-kata Chen Xuan membuat Xia Ruofei sedikit tertarik. Setelah mereka berdua duduk, Chen Xuan pertama kali secara resmi memanggang Xia Ruofei segelas anggur, dan berterima kasih lagi pada Xia Ruofei. Kemudian dia tidak menjual lagi, dia berkata langsung, "Kakak Ruofei, saya mencari Anda." Sebenarnya, itu adalah instruksi ayah saya. Dia mengirimi saya pesan sebelum pergi. Kejadian ini sama dengan kesempatan saya ayah mengumumkan di depan umum. Ada hubungan. Petik 2. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Dengarkan dengan sepenuh telingamu." Chen Xuan berkata, "Sebenarnya, kesempatan ini bukanlah rahasia di dalam Tianyimen kami. Pada dasarnya setiap murid memiliki kesempatan, tetapi hanya sedikit orang yang bisa mendapatkan kesempatan nyata. Saudara Ruofei, mungkin saya tidak tahu, Tianyimen kami pernah memiliki guru dalam periode Out of Aperture, dan warisan sangat panjang. Jadi kami juga memiliki banyak warisan yang mulia, meskipun dalam bencana ratusan tahun yang lalu, kebanyakan dari mereka mewarisi semua hilang, tetapi kami telah menyimpan rahasia yang sangat penting, atau tepatnya, senjata ajaib." Petik 2. Xia Ruofei mendengarkan dengan seksama dan mengangguk sedikit dan berkata, "Jadi, apakah kesempatan ini terkait dengan senjata ajaib ini?" "Ya," kata Chen Xuan, "harta karun ini disebut Paviliun Bintang 7, dan penampilannya adalah versi loteng yang lebih kecil, dengan gambar biduk di atas plakatnya." Ketika Chen Xuan mengatakan ini, dia mengangkat gelasnya dan menunjuk ke Xia Ruofei, dan kemudian menyesap anggurnya sendiri. Kemudian dia melanjutkan, "Tujuan dari desain asli Paviliun Bintang 7 sekarang tidak dapat diverifikasi, tetapi generasi kita murid Tianyimen, setelah mencapai tingkat kelima penyulingan Qi, dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki Paviliun Bintang 7. Setelah menembus tahap inti emas, ia akan mendapat kesempatan lagi untuk memasuki Paviliun Bintang 7.
Petik 2. Kata-kata Chen Xuan membuat Xia Ruofei sedikit tertarik. Setelah mereka berdua duduk, Chen Xuan pertama kali secara resmi memanggang Xia Ruofei segelas anggur, dan berterima kasih lagi pada Xia Ruofei. Kemudian dia tidak menjual lagi, dia berkata langsung, "Kakak Ruofei, saya mencari Anda." Sebenarnya, itu adalah instruksi ayah saya. Dia mengirimi saya pesan sebelum pergi. Kejadian ini sama dengan kesempatan saya ayah mengumumkan di depan umum. Ada hubungan. Petik 2. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Dengarkan dengan sepenuh telingamu." Chen Xuan berkata, "Sebenarnya, kesempatan ini bukanlah rahasia di dalam Tianyimen kami. Pada dasarnya setiap murid memiliki kesempatan, tetapi hanya sedikit orang yang bisa mendapatkan kesempatan nyata. Saudara Ruofei, mungkin saya tidak tahu, Tianyimen kami pernah memiliki guru dalam periode out of aperture, dan warisan sangat panjang. Jadi kami juga memiliki banyak warisan yang mulia, meskipun dalam bencana ratusan tahun yang lalu, kebanyakan dari mereka mewarisi semua hilang, tetapi kami telah menyimpan rahasia yang sangat penting, atau tepatnya, senjata ajaib." Petik 2. Xia Ruofei mendengarkan dengan seksama dan mengangguk sedikit dan berkata, "Jadi, apakah kesempatan ini terkait dengan senjata ajaib ini?" "Ya," kata Chen Xuan, "harta karun ini disebut Paviliun Bintang 7, dan penampilannya adalah versi loteng yang lebih kecil, dengan gambar biduk di atas plakatnya." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Memang benar, bahkan kepala Chen belum sepenuhnya mengendalikan Paviliun Bintang 7. Sungguh tidak mudah untuk mengetahui aturannya. Jika Chen Nanfeng dapat membuat Paviliun Bintang 7 mengenali tuannya, maka rahasia Paviliun Bintang 7 secara alami akan diketahui oleh Chen Nanfeng, dan dalam situasi ini, Tianyimen benar-benar hanya dapat berspekulasi dengan pengalaman terbatas." Chen Xuan berkata sambil tersenyum, "Jadi kami juga menebak, belum tentu akurat. Faktanya, kami telah menghitung keuntungan dari murid inti emas yang telah memasuki Paviliun Bintang 7 selama bertahun-tahun, dan menemukan hal yang lebih menarik. Sebagian besar dari mereka telah mempraktikkan keterampilan tertentu. Para pengikut Fa memiliki panen yang relatif baik. Persentase memperoleh senjata ajaib dari pedang terbang atau cincin penyimpanan superior hampir 70%, sedangkan persentase mereka yang belum berlatih latihan ini hanya 20%. Kanan dan kiri. Jadi kami berspekulasi dengan berani bahwa Paviliun Qixing mungkin memang telah menghasilkan Qilin, dan Qilin memiliki kasih sayang khusus kepada para biksu yang telah berlatih latihan ini, jadi kami akan memberikan perhatian khusus." Petik 2. Xia Ruofei tidak bisa membantu melebarkan matanya, dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana ini terdengar begitu misterius?" Chen Xuan tersenyum pahit, "Memang agak tidak masuk akal untuk mengatakannya, tetapi ini memang fakta. Termasuk saya juga berlatih latihan itu di awal, dan kedua kalinya saya memasuki Paviliun Bintang 7, panennya musim gugur air. Pedang terbang ini adalah senjata ajaib utama yang telah saya gunakan sampai sekarang." Petik 2. Xia Ruofei mengangguk, dan kemudian bertanya, "Panen saudara Chen seharusnya lebih baik di antara semua pembudidaya inti emas yang telah memasuki Paviliun Bintang 7, kan?" Chen Xuan tersenyum dan mengangguk dan berkata, "Itu benar. Jadi saya telah mengalaminya sendiri, jadi saya tidak bisa tidak mempercayainya." Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Masuk akal. Mendengar itu fiktif, melihat adalah percaya, apalagi kamu telah mempraktikkannya." Chen Xuan berkata dengan tegas, "Brother Ruofei, saya mencari Anda kali ini karena saya ingin mengajari Anda latihan ini. Latihan ini sebenarnya adalah latihan dasar untuk murid-murid dalam periode pemurnian Qi, dan kesulitannya tidak tinggi. Brother Ruofei harus dapat menyelesaikan entry dalam 1 hari." Petik 2. Xia Ruofei tertegun, dan dengan cepat berkata, "Saudara Chen, Tao tidak boleh diteruskan dengan mudah. Saya bukan murid sekolah Tianyi. Bagaimana saya bisa berlatih sekolah Tianyi? Ini tidak sesuai dengan aturan." Chen Xuan berkata sambil tersenyum, "Saudara Ruofei terlalu khawatir. Latihan ini disebut Xuan Yuan Jing. Ini hanya latihan tingkat pemula, bukan rahasia yang berharga. Sebenarnya, fondasi semacam ini telah diletakkan. Di sana ada beberapa latihan di sekolah kami. Murid sekolah Tianyi dapat memilih dengan bebas setelah mencapai tingkat pertama pemurnian Qi. Xuan Yuan Jing bukanlah metode latihan yang paling efektif,
sehingga banyak murid sekolah Tianyi telah menggunakannya sebelumnya. Kami tidak memilihnya, dan justru karena itulah kami menyimpulkan hukum itu. Saya mencoba mempraktikkannya dari gagasan mempelajari latihan dan belajar dari kekuatan orang lain. Tentu saja, latihan ini sekarang telah terdaftar sebagai semua latihan wajib murid. Bagaimanapun juga, di dunia kultivasi saat ini, tahap inti emas sudah dianggap sebagai master, dan kami juga berharap para pembudidaya inti emas di gerbang dapat memperoleh panen yang baik di Paviliun Bintang 7. Petik 2. Xia Ruofei berkata, sekalipun itu adalah latihan dasar, tidak pantas bagi Saudara Chen untuk mengajari saya orang luar ini. Saudara Chen, ayah yang dapat memberi saya kesempatan untuk memasuki daerah khusus itu sudah sangat memperhatikannya, saya. Xuan Yuanjing. Saya pikir lebih baik melupakannya. Petik 2. Chen Xuan tersenyum dan berkata, tapi ini yang ayah saya perintahkan untuk saya lakukan. Dia juga secara khusus meminta saya untuk membiarkan Anda menyelesaikan latihan ini sebelum memasuki Paviliun Bintang 7. Jangan sia-siakan kesempatan langka ini. Tapi, sebelum Xia Ruofei selesai berbicara, Chen Xuan melambaikan tangannya dan berkata, Saudara Ruofei, tolong beri saya kesempatan untuk membalas kebaikan saudara saya. Dibandingkan dengan kebaikan Anda kepada Tianyi Men, apakah teknik latihan dasar dengan cara yang sepele? Kita bisa, aku tidak mengambil harta karun di Paviliun Bintang 7. Karena saudara Ruofei ingin memasuki daerah khusus itu, dia tentu saja harus mendapatkan harta terbaik. Bukankah benar bahwa saudara Ruofei tidak ingin belajar, hanya untuk apakah Anda berutang orang dewasa? Petik 2. Chen Xuan mengatakan semuanya, bahkan jika Xia Ruofei ingin menolak, dia tidak bisa mengatakannya. Dia tersenyum pahit dan berkata, kalau begitu, maka terima kasih saudara Chen dan kepala sekolah Chen. Benar, Chen Xuan berkata dengan gembira, ayo minum dulu. Setelah makan, saya akan segera mengajarimu latihan. Ayah saya akan berkhotbah untuk 1 hari besok, dan biarkan semua orang memasuki Paviliun Bintang 7 pada hari itu, lusa. Anda setidaknya harus menyelesaikan latihan pengantar sebelum lusa. Saya pikir bakat Brother Ruofei pasti akan baik-baik saja. Petik 2. Oke, aku akan bersulang untuk saudara Chen, kata Xia Ruofei, lalu mengangkat gelasnya. Setelah mendentingkan gelas mereka, keduanya minum dengan kepala terangkat. Ayo, makan makanan, kata Chen Xuan sambil tersenyum, coba keahlian koki saya di sini. Setelah makan, Chen Xuan menginstruksikan murid-muridnya untuk menurunkan jamuan makan dan menahan semua orang sebelum mengambil sebuah buku tipis dari cincin penyimpanannya. Dia tersenyum dan menyerahkan pamflet itu kepada Xia Ruofei, dan berkata, ini adalah Xuan Yuanjing. Saudara Ruofei dapat menuliskan isinya terlebih dahulu, dan saya akan menjelaskannya kepada Anda secara mendetail. Ini adalah naskah, saudara Ruofei dapat simpan untuk diri Anda sendiri dan pelajari perlahan. Kali ini Anda hanya perlu berkultivasi ke level pemula. Petik 2. Oke, Xia Ruofei mengangguk dan mengambil brosur itu. Xia Ruofei membuka latihan, Xuan Yuanjing, dan membacanya terlebih dahulu. Dia menemukan bahwa ini memang latihan pengantar yang sangat sederhana, jujur saja, dibandingkan dengan sejumlah besar latihan dasar yang dia peroleh dari pesona jade yang diwarisi, latihan ini jauh lebih buruk. Ini juga normal, warisan dunia kultivasi rusak parah lebih dari 300 tahun yang lalu. Saat ini, sebagian besar teknik yang dipertahankan oleh berbagai sekte kultivasi tidak memuaskan. Sekte Tianyi masih kaya akan latar belakang, dan beberapa sekte juga bahkan seperti ini. Latihan klasik tidak tersedia, banyak pengetahuan tentang kultivasi saling terkait, dan Xia Ruofei telah memperoleh begitu banyak latihan dan mewarisi pengalaman kultivasi para pendahulu, jadi dalam hal penglihatan, itu jauh lebih tinggi daripada kebanyakan kultivator pada level yang sama. Oleh karena itu, pada dasarnya dia memahami latihan yang begitu sederhana setelah membacanya. Namun, Xia Ruofei bingung, mengapa para biksu yang telah mempraktikkan teknik ini akan disukai oleh roh Paviliun Qixing, jika Paviliun Qixing benar-benar memiliki semangatnya. Apakah penglihatan dari roh ini begitu rendah? Atau adakah sesuatu yang istimewa tentang latihan ini yang bahkan tidak saya sadari? Dengan keraguan, Xia Ruofei membaca latihan ini dari awal sampai akhir lagi. Dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa.
Tentu saja, jika ada sesuatu yang istimewa tentang latihan ini, pada hari itu, sejumlah besar murid yang mempraktikkan latihan ini, terutama ahli inti emas seperti Chen Xuan, yang memiliki bakat luar biasa dan secara pribadi mempraktikkan latihan ini, pasti sudah lama saya bisa lihat itu. Setelah membacanya 2 kali, Xia Ruofei sudah menghafal seluruh isi Xuan Yuan Jing dengan kuat. Dia menutup naskah Xuan Yuan Jing dan tersenyum dan berkata, "Saudara Chen, saya telah selesai membacanya. Saya akan mengembalikan naskah ini kepada Anda. Saya sudah ingat isinya." Biksu inti emas seperti Xia Ruofei memiliki ingatan yang sangat luar biasa, dan Chen Xuan sendiri tidak merasa terkejut, jadi dia hanya tersenyum dan mengangguk, lalu mengambil naskah itu dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Chen Xuan melanjutkan, "Broter Ruofei, izinkan saya memberitahu Anda beberapa pengalaman saya dalam mengembangkan latihan ini." "Kalau begitu Broter Lao Chen," Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Bahkan jika Xia Ruofei telah mempelajari teknik sekolah Tianyi, tidak ada artinya membiarkan Chen Xuan menjelaskan dan mengajarkannya. Chen Xuan segera berbicara dengan bebas, dan menjelaskan apa yang dia pahami, serta beberapa catatan yang ditinggalkan oleh murid-murid Tianyi Men yang telah mempraktikkan Xuan Yuan Jing di masa dinasti yang lalu, kepada Xia Ruofei tanpa syarat. Lu Yu menyesap tehnya, lalu berkata, "Tidak apa-apa. Hanya saja terlalu membosankan untuk tinggal di kediaman. Guru harus pergi dan mendengarkan khotbah Kepala Chen. Lagi pula, Kepala Chen tidak mengatakan bahwa dia akan memberi semua orang kesempatan. Bukankah begitu? Jadi saya yakin saya tidak kembali begitu cepat. Saya tidak mengenal siapapun di sini, jadi setelah memikirkannya, saya masih akrab dengan kamu." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Aku menyambutmu kapan saja. Selain itu, kesempatan yang diberikan oleh Kepala Chen kali ini benar-benar bagus. Pasti layak menunggumu beberapa hari lagi." Lu Yu tersenyum dan berkata, "Jadi, tahukah kamu seberapa besar peluang Chen bagi semua orang?" "Pahami sedikit." Xia Ruofei tersenyum, "Tapi aku akan menunggu Kepala Chen mengumumkan ini. Tidak akan bagus jika aku membocorkannya terlebih dahulu. Aku tidak akan bertanya lagi. Bagaimanapun juga aku akan mengetahuinya dalam 2 hari." Lu Yu berkata sambil tersenyum, "Sepertinya guru itu benar. Hubungan antara kamu dan Kepala Chen Sao benar-benar kuat." Petik 2. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk, dan berkata, "Kami adalah teman yang relatif menyenangkan, dan kepribadian serta emosi kami baik-baik saja. Basis kultivasi hampir sama, kan?" Lu Yu berkata sambil menatap Xia Ruofei sambil tersenyum, "Xia senior." Xia Ruofei tertegun, dan bergumam dalam hatinya, mungkinkah Shen Hu memberitahu Lu Yu? Orang ini terlalu tidak bisa diandalkan, bukan? Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa Lu Yu dengan sengaja menipunya, jadi meskipun hatinya sedikit berfluktuasi, wajahnya masih tenang, dan dia tersenyum santai dan berkata, "Kenapa aku tidak bisa mengerti apa yang kamu katakan?" "Apa, Senior Xia? Kami selalu menjadi teman sebaya. Selain itu, bagaimana kultivasi saya bisa dibandingkan dengan saudara Chen Xuan?" Petik 2. Lu Yu meratakan mulutnya dan berkata, "Jangan mengakuinya. Sudah jelas apa yang dikatakan Kepala Chen di peron tinggi hari ini." "Apa yang dia katakan hari ini?" Xia Ruofei bingung. Dia berkata dalam hatinya, "Rekan penulis, saya dianiaya sekarang. Tidak bisa. Kepala Chen tidak mengatakan apa-apa hari ini. Mengapa Lu Yu berpikir bahwa kultivasi saya mirip dengan Chen Xuan?" Lu Yu berkata, "Saya tidak akan mengulangi secara spesifik, tapi apa yang dia maksud dan apa yang dia katakan cukup jelas." "Ruofei, Anda sudah menjadi kultivator inti emas, bukan? Aku tidak tahu bagaimana kamu sampai pada kesimpulan seperti itu," kata Xia Ruofei dengan senyum masam dan mengangkat bahu. Lu Yu berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, "Kamu benar-benar membosankan. Jika kamu tidak mengakuinya, aku hanya bertanya dengan santai." "Bukan." Xia Ruofei tersenyum pahit, "Aku mengakuinya atau tidak, aku. Jika Fei, aku hanya bertanya." Lu kamu berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak ingin mengatakan bahwa aku tidak akan memaksamu untuk mengatakannya." "Tapi, berbicara tentang ini," Lu Yu berkata dengan penuh makna, "saya tidak berpikir ada biksu inti emas yang harus menjadi orang yang tidak dikenal di dunia kultivasi.
Para biksu yang ada di sini hari ini mungkin belum tentu pernah melihat Anda, tetapi mereka pasti pernah mendengarnya. Nama Anda, atau, saya akan keluar dan bertanya kepada beberapa orang dengan santai, apakah mereka pernah mendengar tentang Anda. Petik 2. Jangan-jangan, Xia Ruofei melambaikan tangannya dan tersenyum pahit. Itu tidak perlu, karena kamu ingin tahu, aku baru saja memberitahumu. Aku memang telah menembus tahap inti emas. Tapi, kamu belum pernah bertanya padaku sebelumnya. Petik 2. Ketika Xia Ruofei mendengar apa yang dikatakan Lu Yu, dia tahu bahwa tingkat kultivasinya tidak bisa lagi disembunyikan. Lu Yu benar-benar ingin bertanya kepada biksu yang menghadiri upacara hari ini, seperti yang dia katakan, kemungkinan besar dia akan mendapatkan jawabannya langsung. Jadi dia hanya sedikit bujangan, mengakuinya sendiri. Lu Yu mendengar kata-kata Xia Ruofei, dan gelombang besar tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Xia Ruofei benar-benar emas. Yah, panggung Jin dan senior yang tidak muncul malam itu, mungkin Xia Ruofei. Lu Yu meminjam tanpa nama di dunia latihan. Dia tahu bahwa bakatnya sebenarnya adalah postur menengah atas. Akan ada kebetulan seperti itu. Kebetulan ada seorang biksu inti emas lewat, dan dia sangat optimis tentangnya. Tidak hanya apakah dia membebaskannya, dan juga mempersembahkan formasi berharga dan kristal roh. Jika Jin dan senior adalah Xia Ruofei, maka semuanya memiliki penjelasan. Ketika Lu Yu mendengar apa yang dikatakan Xia Ruofei, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Xia Ruofei, dan berkata, sebelum saya melihat Anda kemarin, saya tidak tahu bahwa Anda juga berada di jalur kultivasi. Bagaimana saya bisa menanyakan ini padamu? Petik 2. Ya juga, kata Xia Ruofei sambil menggaruk kepalanya karena malu. Faktanya, budidayanya mencapai tahap inti emas, ini bukan informasi rahasia, bahkan jika diketahui oleh Lu Yu, itu bukan apa-apa. Namun, Xia Ruofei benar-benar tidak ingin Lu Yu tahu bahwa, senior inti tahap emas, yang membantunya hari itu juga adalah dirinya sendiri. Untungnya, Lu Yu tampaknya tidak mengasosiasikan Xia Ruofei dengan senior, inti emas, dan dia tidak terlibat dengan topik ini sepanjang waktu setelah berbicara tentang basis kultivasi Xia Ruofei, dia mulai mengobrol dengan santai. Xia Ruofei juga diam-diam menghela nafas lega. Setelah keduanya minum teh sebentar, Lu Yu berdiri, tersenyum dan berkata, saya harus kembali, jika guru menyalahkannya, saya tidak mampu membelinya. Xia Ruofei juga berdiri dan berkata sambil tersenyum, oke, kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Keduanya berdiri dari meja batu dan bangku bersama, dan berjalan keluar dari gerbang halaman berdampingan. Lu Yu, aku akan membawamu ke sini. Xia Ruofei berkata, aku berlarian dalam perjalanan pulang. Ini adalah wilayah kekuasaan orang lain, dan mudah untuk menjadi tabu jika kamu tidak berhati-hati. Aku mengerti, Lu Yu berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia melambai ke Xia Ruofei dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan kembali. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Lu Yu memandang Xia Ruofei dan tiba-tiba berkata, Ruofei, terima kasih. Terima kasih. Tidak ada kepala dan tidak ada ekor, kata Xia Ruofei. Sambil tersenyum masam, kamu dan aku tahu segalanya di hatiku, jadi aku tidak perlu menjelaskannya secara detail. Lu kamu melambaikan tangannya dan berkata, aku pergi, selamat tinggal. Setelah berbicara, Lu Yu berbalik dan pergi. Xia Ruofei berdiri tercengang di pintu, melihat punggung Lu Yu berangsur-angsur menghilang. Apa yang dia ketahui? Pikiran gadis itu sangat sulit ditebak. Xia Ruofei memutuskan untuk mencari kesempatan untuk bertanya kepada Shen Hu, apa yang orang ini katakan kepada Lu Yu. Lu Yu terus tersenyum dalam perjalanan pulang. Meskipun Xia Ruofei tidak mengatakan apa-apa, saat Xia Ruofei mengucapkan selamat tinggal di pintu sekarang memberinya jawaban. Lu Yu sedang dalam mood yang sangat bahagia saat ini. Setelah dia percaya bahwa inti emas senior adalah Xia Ruofei dari lubuk hatinya, semacam kegembiraan sedang muncul. Ada juga perasaan bahagia yang samar. Pada saat yang sama, itu adalah semacam kelegaan. Sejak hari itu, ada tekanan di hatinya, karena saya tidak tahu untuk apa senior yang membantunya, dan saya tidak tahu kapan senior akan tiba-tiba muncul khawatir bahwa saya tidak dapat memenuhi harapan senior itu. Dan jika orang itu adalah Xia Ruofei,
tentu tidak ada masalah. Ada senyuman di wajah Lu Yu di sepanjang jalan, dan berbagai pikiran terus muncul di benak. Dia melangkah ke halaman tempat tinggalnya, tetapi tidak menemukan Shen Hu berdiri di halaman. Lu Yu, apa yang kamu lakukan? Tanya Shen Hu. Lu Yu tercengang, menahan hatinya untuk berkata, Guru, mengapa kamu diam? Kamu membuatku takut sampai mati. Shen Hu berkata dengan tercengang, kamu tidak bisa melihat orang hidup sebesar itu berdiri di halaman. Kenapa kamu menyalahkanku karena menakutimu? Tidak, tidak. Lu kamu berkata dengan cepat, aku baru saja memikirkan sesuatu. Ngomong-ngomong, Guru, apa yang baru saja kamu katakan? Saya bertanya dari mana saja Anda? Kata Shen Hu. Mata Lu Yu berkedip-kedip, dan dia berkata, aku keluar saja dan jalan-jalan. Apakah kamu mencari Xia, Tuan? Shen Hu menatap Lu Yu dan bertanya. Lu Yu tersenyum canggung, dan berkata, aku baru saja menghampirinya, jadi aku masuk dan berbicara beberapa patah kata. Kita adalah teman lama. Shen Hu berkata dengan cemas, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak perlu menemukannya? Mengapa kamu tidak patuh sebagai seorang anak? Apa yang kamu bicarakan dengan Tuan Xia? Tidak ada yang perlu dibicarakan. Baru saja membicarakan hal-hal sebelumnya. Kata Lu Yu. Shen Hu tahu bahwa Lu Yu jelas tidak mengatakan yang sebenarnya, tapi dia tidak bisa melakukan apapun dengan Lu Yu. Gadis ini mendapat dukungan Xia Ruofei, bahkan jika dia adalah kepala Sui Yuanzong, dia tidak bisa mengalahkan Lu Yu, dan bahkan untuk latihan itu, dia tidak sabar untuk mengakui Lu Yu. Jadi Lu Yacheng tidak mengatakan yang sebenarnya, dan Shen Hu tidak bisa memaksanya untuk bertanya padanya. Shen Hu hanya bisa berkata, ada aturan internal yang sangat besar hari ini, jadi jangan pergi keluar jika tidak ada yang bisa dilakukan. Ada energi spiritual yang kuat di sini, dan ada lebih banyak waktu untuk berlatih. Begitu, Guru. Lu Anda menjawab dengan patuh. Shen Hu menghela nafas diam-diam, melambaikan tangannya dan berkata, pergi. Guru, kalau begitu aku akan kembali ke kamarku untuk berlatih dulu. Kata Lu Yu. Melihat punggung Lu Yu, Shen Hu tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir, haruskah dia pergi ke senior Xia untuk menjelaskan. Tapi dia tidak tahu apa yang dikatakan Lu Yu dan Xia Ruofei, dari mana dia mulai menjelaskan ini. Di sini, Shen Hu bertanya-tanya apakah dia harus pergi ke Xia Ruofei untuk menjelaskan, dan Xia Ruofei sebenarnya ingin meminta Shen Hu untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Lu Yu, seorang pemula di awal pemurnian Qi, membuat Xia Ruofei dan Shen Hu, seorang kultivator di tahap tengah Jin dan pemurnian Qi tingkat 9, keduanya khawatir. Xia Ruofei akhirnya memutuskan untuk tidak mencari Shen Hu untuk saat ini, bagaimanapun, dia awalnya bermaksud untuk membantu Lu Yu agar tidak memiliki terlalu banyak beban psikologis pada Lu Yu, jadi dia menyembunyikan identitasnya. Aku benar-benar ingin memberitahu Lu Yu, tapi itu bukan apa-apa. Jadi setelah Lu Yu pergi, Xia Ruofei terus berlatih, Xuan Yuan Jing. Butuh waktu 1 malam untuk akhirnya menyelesaikan level ke-6 dari Xuan Yuan Jing. Seorang kultivator tahap inti emas, untuk mempraktikkan teknik peletakan pondasi tingkat awal ini, kesulitannya memang sangat rendah, dan tidak ada hambatan sama sekali. Keesokan paginya, Zheng Qing secara pribadi membawa murid tukang untuk memberikan sarapan kepada Xia Ruofei. Saat Xia Ruofei sedang makan, Zheng Qing sedang menunggu di pintu masuk restoran. Melihat Xia Ruofei sedang sarapan, Zheng Qing dengan cepat meminta murid tukang untuk membersihkan piring. Dia berjalan ke arah Xia Ruofei dan berkata dengan hormat, Senior Xia. Kepala orang tuanya akan mengabar kepada semua biksu yang menghadiri upacara di observatorium di gunung belakang hari ini. Sekarang waktunya hampir habis, Anda tahu. Petik 2. Kalau begitu ayo pergi juga. Kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Ya, Senior Xia, tolong. Zheng Qing berkata dengan cepat. Xia Ruofei, ditemani oleh Zheng Qing, datang ke platform pemandangan gunung belakang. Hari ini adalah Chen Nanfeng, satu-satunya biksu di tahap jiwa yang baru lahir yang saat ini sedang berkhotbah di depan umum, jadi antusiasme setiap orang jauh lebih tinggi daripada antusiasme mengamati terobosan hari itu. Lagi pula, mengamati terobosan tidak dapat menghasilkan peningkatan yang substansial. Paling banyak, itu untuk meningkatkan pengetahuan Anda.
Hanya beberapa pembudidaya inti emas yang akan memiliki lebih banyak keuntungan dan wawasan. Sementara Chen Nanfeng berkhotbah secara langsung, itu adalah kesempatan yang baik untuk bertemu tetapi bukan untuk mencari. Apakah itu periode pemurnian Qi atau periode inti emas? Mungkin kata-kata Chen Nanfeng dapat menginspirasi mereka dan sangat mempromosikan kultivasi mereka. Oleh karena itu, ketika Xia Ruofei datang ke gunung belakang, panggung pengamatan hampir penuh. Bahkan biksu Jindan yang kuat seperti Mu Sheng dan Liu Manxia telah tiba di sini sebelumnya. Xia Ruofei juga membuat banyak pusat perhatian kemarin, jadi ketika dia tiba, dia secara alami menarik banyak perhatian, dan banyak biksu berbisik di kejauhan. Mu Jianfei, Yu Xiner dan lainnya yang mengenal Xia Ruofei juga menyapa Xia Ruofei satu demi satu. Dengan senyum lembut di wajah Xia Ruofei, dia mengangguk ke biksu yang menyapa, dan melangkah ke observatorium. Xia Ruofei menerima banyak informasi tentang warisan kultivasi klasik, dan penglihatannya sama sekali tidak ada masalah. Dia tahu bahwa ketika biksu itu mencapai panggung jiwa yang baru lahir, dia bisa terbang di udara. Dengan kata lain, pembudidaya jiwa yang baru lahir dapat terbang sesuka hati tanpa mengandalkan pedang terbang, hanya mengandalkan tubuhnya sendiri. Tapi biksu rata-rata baru saja menerobos tahap jiwa baru lahir, dan dia pasti tidak bisa menguasai keterampilan ini dengan mahir. Chen Nanfeng baru saja menerobos permulaan Yuan Ying kemarin, dan hari ini dia muncul di depan semua orang secara langsung dalam postur terbang di udara, yang memang merupakan kejutan besar bagi para biksu dengan akal sehat kultivasi tertentu. Bahkan Xia Ruofei tidak bisa membantu tetapi mendesah bahwa Chen Nanfeng memang akumulatif. Setelah puluhan tahun mengumpulkan jin dan di tahap selanjutnya, begitu terobosan dibuat, itu sama mempesona seperti naga dalam badai. Tentu saja, Xia Ruofei tidak takut akan hal itu. Karena dia tahu betul bahwa biksu Naschen Soul Stage memang bisa terbang di udara, tetapi dalam hal kecepatan sebenarnya, itu mungkin tidak lebih cepat dari pedang biksu inti emas. Tentu saja, para beku di tahap akhir Yuanying secara alami berbeda dari para pembudidaya di tahap awal Yuanying yang baru saja menerobos. Pada dasarnya, kecepatan terbang dan fleksibilitas para beku di akhir periode Yuanying jauh lebih cepat daripada pedang terbang para beku Jindan. Adapun situasi Chen Nanfeng saat ini, akan bagus untuk bisa terbang di udara, dan kecepatannya pasti tidak akan melebihi kecepatan terbang pedang. Oleh karena itu, untuk Xia Ruofei, hal-hal itu benar-benar perlu berkembang ke titik di mana sulit untuk dikelola. Chen Nanfeng menambahkan keterampilan terbang di udara, dan itu tidak akan berpengaruh pada pelariannya. Tentu saja, semuanya tidak bisa dilihat begitu saja. Kemampuan Chen Nanfeng untuk mengkonsolidasikan kultivasinya hanya dalam 1 hari, dan menguasai skill terbang di udara, menunjukkan bahwa akumulasinya sangat dalam dan bakatnya juga cukup kuat, sehingga aspek lain pasti mengalami kemajuan yang signifikan. Yang pasti adalah bahwa kekuatan Chen Nanfeng saat ini telah meningkat pesat dibandingkan dengan tahap Jin dan selanjutnya, dan ini adalah lompatan kualitatif. Di platform tinggi, Chen Nanfeng mendarat perlahan dengan sikap yang sangat apik. Ada senyum lembut di wajahnya, tapi nyatanya tubuhnya sedikit gemetar, tapi itu tidak jelas, dan semua orang tidak berani menatapnya secara langsung untuk waktu yang lama, jadi tidak ada yang menyadarinya. Chen Nanfeng tersenyum diam-diam di dalam hatinya, dan biaya terbang di udara jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Dia awalnya hanya menguasai keterampilan terbang di udara tadi malam. Hari ini, dia secara alami merancang penampilan seperti itu secara khusus, dan tujuannya cukup jelas, yaitu untuk menunjukkan kekuatannya sekali lagi. Pada saat ini, Tianyimen berada di puncaknya, dan Chen Nanfeng secara alami ingin menyerang saat setrika panas untuk lebih memperluas pengaruh Zhongmen. Namun, dia baru saja terbang turun dari puncak gunung, dan meskipun dia telah menyesuaikan keadaannya terlebih dahulu, tingkat konsumsi cairan Yuan di Dantian masih jauh melebihi ekspektasinya. Jika jaraknya lebih jauh, dia hanya bisa mengorbankan pedang terbang. Kalau begitu, dia akan malu daripada berdiri. Chen Nanfeng tidak bisa membantu tetapi berteriak kebetulan. Tentu saja, wajahnya tenang, hanya berdiri di platform tinggi di depan angin, dia penuh dengan sikap ahli. Para biksu di panggung pengamatan buru-buru membungkuk ke Chen Nanfeng. Chen Nanfeng tersenyum dan mengangguk kepada semua orang, lalu duduk bersila di atas kasur, menyeduh sebentar, dan berkata langsung, kultivasi bersama,
fokus pertama adalah pada esensi energi tidak lahir, cara tidak ada. Petik 2. Para biksu di panggung menonton dengan tergesa-gesa mendengarkan dengan penuh perhatian Biksu Yuan Yingqi mengajarkan pemahamannya tentang Tao secara langsung. Kesempatan seperti itu mungkin hanya sekali dalam seumur hidup, dan semua orang secara alami sangat menghargainya. Bahkan Xia Ruofei mendengarkan khotbah Chen Nanfeng dengan sangat hati-hati. Karena dia menemukan bahwa sudut pandang Chen Nanfeng masih sangat menarik, dan itu sangat mirip dengan jalan yang dia ambil sekarang. Chen Nanfeng memberikan perhatian khusus pada penanaman kekuatan spiritual dan percaya bahwa kekuatan spiritual adalah yang fundamental. Faktanya, Xia Ruofei selalu memiliki ide ini, dan tingkat kekuatan spiritualnya selalu lebih tinggi daripada basis kultivasi fisik, terutama setelah pergi ke ranah rahasia. Bulan, kekuatan spiritual Xia Ruofei telah mencapai tahap tengah transformasi spiritual, bahkan kemungkinan akan lebih tinggi dari Chen Nanfeng sekarang. Manfaat dari ini juga jelas, memiliki efek yang jelas pada peningkatan efisiensi kultivasi. Selain itu, baik itu pembentukan, alkimia, dan pemurnian Qi, semuanya terutama menguji kekuatan-kekuatan mental. Xia Ruofei sangat kuat karena kekuatan mentalnya yang kuat, yang membuatnya efektif di segala bidang. Pencapaian yang sangat dalam. Oleh karena itu, Xia Ruofei langsung tertarik ketika mendengar kata-kata pembukaan Chen Nanfeng. Chen Nanfeng duduk di platform tinggi, menjelaskan dengan nada lembut. Khotbah secara alami pergi dari yang dangkal ke yang lebih dalam. Beberapa beku di periode pemurnian Qi tidak tahu apa-apa dan dapat memahami beberapa kalimat di awal, tetapi seiring berjalannya waktu, banyak orang hanya mendengarkan kitab suci surgawi. Tidak ada cara untuk ini, bahkan jika Chen Nanfeng menjelaskannya dengan cara yang sederhana, bagaimanapun juga, celah dunia terletak di sana. Sama seperti kita yang tinggal di ruang 3 dimensi, kita tidak pernah bisa memahami aturan ruang multidimensi. Ada juga biksu individu di periode pemurnian Qi dengan bakat luar biasa, dan mereka senang ketika mereka mendengar satu atau dua kata yang sesekali beresonansi dengan mereka. Para biksu inti emas seperti Xia Ruofei, Mu Sheng, dan Liu Manxia semuanya memiliki pemahaman mereka sendiri tentang Tao. Setelah mendengarkan penjelasan Chen Nanfeng, mereka merasa bahwa mereka telah mendapatkan banyak manfaat. Dengan pendalaman penjelasan Chen Nanfeng, para pembudidaya di periode pemurnian Qi pada dasarnya tidak bisa mengerti, dan secara bertahap bahkan Mu Sheng dan Liu Manxia menunjukkan sedikit kebingungan. Mereka jelas merasa agak sulit bagi mereka untuk memahami apa yang mereka khotbahkan kepada Chen Nanfeng. Para pembudidaya inti emas ini tidak bisa membantu tetapi diam-diam terkejut, dan tampaknya Chen Nanfeng benar-benar telah membuangnya terlalu jauh. Pemahaman Chen Nanfeng tentang Dao secara alami terbentuk selama bertahun-tahun, dan itu tidak akan tiba-tiba berbeda secara kualitatif karena menerobos periode Yuan Ying. Oleh karena itu, bahkan sebelum terobosan, Chen Nanfeng jelas melampaui biksu inti emas ini dalam hal pemahaman Tao. Xia Ruofei masih tenggelam dalam penjelasan Chen Nanfeng, dan terus-menerus dibandingkan dengan pemahamannya sendiri, mendengarkan dengan penuh semangat. Chen Nanfeng berada di platform tinggi, dan semua yang ada di platform tontonan berada dalam tampilan panorama, jadi ketika dia berkhotbah, dia sebenarnya mengamati situasi setiap orang. Xia Ruofei terkadang mengerutkan kening, terkadang bijaksana, pemandangan ini juga jatuh di mata Chen Nanfeng. Dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghela nafas. Dao Youxia benar-benar berbakat, isinya sudah sangat dalam, dia masih bisa memahaminya, dan sepertinya dia telah mendapatkan banyak hal. Chen Nanfeng kemudian berpikir bahwa bahkan dia tidak dapat melihat melalui basis kultivasi Xia Ruofei. Terlihat bahwa tingkat kekuatan spiritual Xia Ruofei mungkin jauh lebih tinggi daripada basis kultivasi yang sebenarnya, yang juga membuat citra Xia Ruofei dalam pikiran Chen Nanfeng sedikit lebih misterius. Tentu saja, Chen Nanfeng juga melakukan dua tugas saat ini, dan dia tidak berhenti menjelaskan. Di panggung penglihatan, Xia Ruofei akan mengerti saat dia mendengarkan dan tidak bisa tidak langsung menyilangkan kakinya di kursi, langsung mengeluarkan Yuan Jing, dan mulai berlatih The Great Dao Jue. Dia biasanya menggunakan Zi Yuan Jing dalam kultivasinya, tetapi hari ini di depan umum, jika Zi Yuan Jing adalah sumber daya pelatihan tingkat atas, itu tidak akan terungkap jika tidak diekspos. Jika tidak, bahkan Tianyi akan memiliki hati yang tamak.
Chen Nanfeng juga memperhatikan tindakan Xia Ruofei untuk pertama kalinya, meskipun ekspresinya tidak berubah, hatinya sebenarnya cukup terguncang. Jelas sekali, Xia Ruofei telah memperoleh keuntungan dan resonansi yang besar, jadi dia bisa langsung mulai berlatih di bawah umum, tujuannya tentu saja untuk menangkap inspirasi sekilas. Bahkan Chen Nanfeng tidak bisa tidak mengagumi bakat Xia Ruofei. Dia tidak berhenti berkhotbah, tetapi mengungkapkan pemahamannya tentang kalimat Dao Surgawi dengan nada yang sangat mantap, terlepas dari apakah para biksu di observatorium dapat memahaminya, perhatiannya terutama terfokus pada Xia Ruofei. Tanpa disadari, khotbah Chen Nanfeng telah berakhir. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa langit telah menjadi gelap. Sehari penuh berlalu tanpa menyadarinya. Meskipun beberapa beku tidak dapat memahami apa yang dikatakan Chen Nanfeng untuk waktu yang lama, suara Chen Nanfeng tampaknya memiliki kekuatan magis. Nada dan nadanya tampak biasa dan lembut, tetapi kombinasi tersebut dapat membuat orang tanpa sadar pergi. Dengarkan, hingga akhir khotbah, setiap orang masih memiliki perasaan niat yang tidak terpenuhi. Pada saat ini, Chen Nanfeng berkata, harap diam, sesama Taois, dan jangan mengganggu latihan keponakan Xie Xian. Teman Taoismu dan Taois Liu, tolong lindungi keponakanmu Xie Xian. Pada saat ini, semua orang menemukan bahwa Xia Ruofei sedang duduk di platform pengamatan yang tinggi, Wuxin Xiang Tianxin sedang berkultivasi tanpa gangguan apapun, dan dia masih memegang kristal berharga di tangannya. Secara alami, Mu Sheng dan Liu Manxia tidak akan terlalu terpengaruh oleh suara Chen Nanfeng, jadi mereka berdua telah menemukan bahwa Xia Ruofei sedang berlatih, dan hati mereka penuh dengan rasa iri. Tidak ada keraguan bahwa Xia Ruofei telah memperoleh banyak manfaat dari khotbah ini hari ini. Keduanya tidak berani ragu, dan dengan cepat mengangguk sebagai jawaban, oke. Kedua Master Inti Emas menjaga Xia Ruofei dari kiri ke kanan, tentu saja, biksu lain di platform penglihatan tidak berani membuat kesalahan, dan mereka tidak berani keluar dari atmosfer, karena takut mengganggu kultivasi Xia Ruofei. Secara alami, semua orang tidak bisa langsung meninggalkan panggung, dan semua orang kembali menatap Xia Ruofei yang sedang berlatih di observatorium tingkat tertinggi. Xia Ruofei telah benar-benar memasuki alam tanpa pamrih saat ini, dan dia tidak tahu bahwa kultivasi sementara tempat dia dilahirkan sebenarnya diawasi oleh semua pembudidaya. Di platform pengamatan di bawah, Lu Yu melihat ke arah Xia Ruofei yang sedang duduk di platform pengamatan dengan mata tertutup dan berlatih, dia merasa bahwa dia benar-benar bersinar saat ini, bahkan lebih mempesona daripada Chen Nanfeng di platform tinggi tebing. Chen Nanfeng tersenyum dan berkata, Chen akan terus mengkonsolidasikan kultivasinya, jadi dia akan keluar dari perusahaan lebih dulu. Besok pagi, saya akan mengundang sesama penganut Tao untuk datang ke Paviliun Tianyi. Saya akan memberi Anda kesempatan. Berapa banyak Anda bisa mendapatkan, itu tergantung pada keberuntungan sesama Taois. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Chen Nanfeng menjentikkan lengan jubahnya yang lebar, dan seluruh tubuhnya bangkit, terbang langsung ke tebing, dan menghilang ke hadapan semua orang. Chen Xuan tidak pergi, tetapi mengorbankan pedang terbang, dan kemudian mendarat di platform observasi tertinggi dengan kakinya di atas pedang terbang. Di mata semua orang yang menonton, Chen Xuan juga muncul di belakang Xia Ruofei, dan kemudian duduk bersila dalam diam. Semua orang tidak bisa menahan tercengang, jelas bahwa Chen Xuan juga melindungi Xia Ruofei. Xia Ruofei hanya mendapat sedikit pencerahan setelah mendengarkan khotbah, jadi dia berlatih sementara, tetapi pada saat yang sama dia menerima perlindungan dari 3 biksu inti emas, 2 di antaranya adalah kepala sekte kelas 1, dan yang lainnya adalah kepala muda dari sekte Tianyi Pintu. Barisan ini tidak lain adalah Jin dan Po Yuanying, itu bagus, kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke Liu Manxia, dalam kesannya, Liu Manxia adalah pendahulu yang relatif dingin, dan dia selalu memperlakukan biksu dari sekte lain, terutama biksu laki-laki, tanpa berpura-pura. Sikap Liu Manxia terhadap Xia Ruofei cukup baik, tetapi Xia Ruofei merasa bahwa Liu Manxia harus lebih menolak minum, jadi dia tidak berpikir bahwa Liu Manxia akan setuju untuk pergi bersamanya. Tanpa diduga, Liu Manxia tidak ragu-ragu, dan tersenyum dan berkata, saya bisa merasakan keahlian Dao Youxia. Bagaimana saya bisa melewatkan hal yang begitu baik? Dao Youxia,
Saya ingin membawa murid kecil Siner bersama saya. Saya bertanya-tanya apakah itu akan terlalu banyak. Mengganggu. Xia Ruofei memandang Yu Siner, yang sedikit menundukkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Liu Gu serius, Nona Siner dan Saudara Chen, mereka adalah rekan satu tim yang telah berbagi kesulitan. Anda membawanya untuk bergabung dengan kami, dan generasi muda sudah terlambat untuk menyambutmu. Ya, Museng tertawa dan berkata, jika itu masalahnya, maka saya juga mengambil anjing itu, dia juga rekan satu tim Anda. Tidak masalah, Xia Ruofei berkata dengan mudah. Chen Xuan berpikir sedikit di samping, dan bersandar ke sisi Xia Ruofei dan membisikkan beberapa kata kepadanya. Xia Ruofei terkejut sesaat, tetapi masih mengangguk cepat dan berkata, oke. Ada begitu banyak orang. Chen Xuan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, bagus. Kemudian, Chen Xuan mengalihkan pandangannya ke platform tampilan yang lebih rendah, dan segera menemukan sosok Shen Hu. Chen Xuan berkata dengan keras, Kepala Shen, Anda dapat membawa murid-murid Anda untuk menemani saya ke perjamuan malam ini. Mungkin jika Saudara Fei hanya memberi Anda beberapa kata, Anda akan dapat menembus tahap inti emas. Shen Hu tidak bisa tidak terkejut dan bahagia ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dengan cepat mengangguk dan berkata, ya. Terima kasih atas kultivasi Anda. Terima kasih atas kultivasi Anda. Para biksu di sebelah Shen Hu tidak bisa menahan rasa iri dan iri padanya. Awalnya, sekte Shen Hu ditinggalkan sendirian di luar negeri, dan tingkat kultivasinya sendiri tidak mencapai tahap inti emas. Di antara begitu banyak biksu yang datang untuk mengamati upacara, ia termasuk jenis biasa. Namun, undangan tak terduga Chen Xuan tiba-tiba membuatnya menjadi orang yang beruntung di mata para pembudidaya selama periode pemurnian Qi. Ada juga banyak orang yang diam-diam berpikir, kepala Sui Yuanzong yang biasa-biasa saja ini tampaknya sangat dekat dengan kepala sekte Tianyi Chen Shao. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, Anda harus berteman baik. Biksu di tingkat Xia Ruofei dan Chen Xuan tidak dapat menjangkau mereka, tetapi Shen Hu hanyalah seorang biksu pemurnian Qi, meskipun ia juga kepala, statusnya mirip dengan biksu pemurnian Qi yang berpartisipasi dalam upacara. Masih ada kesempatan untuk berteman. Hanya Shen Hu yang tahu di dalam hatinya bahwa alasan mengapa dia bisa ditemani dengan nama pribadi Chen Xuan sepenuhnya karena murid perempuan berkultivasi rendah di sampingnya. Pada saat ini, Xia Ruofei melihat sekeliling, lalu menunjukkan senyum lembut di wajahnya, dan berkata dengan suara keras, Xia kadang-kadang merasa ketika dia mendengarkan khotbah kepala Chen, dan tanpa sadar memasuki kondisi kultivasi, yang membuang-buang waktu rekan Taois Anda. Sekarang, Xia ada di sini untuk membuat kerugian bagi semua orang. Kata-kata Xia Daoyou serius. Jangan berani, merupakan kehormatan bagi kami untuk menyaksikan bakat luar biasa Xia Daoyou. Masalah ini akan menjadi cerita yang bagus di masa depan. Para biarawan di peron melihat satu demi satu, dengan sedikit kekaguman dalam kata-kata mereka. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk kepada semua orang, dan kemudian membuat gerakan mengundang, dan berjalan menyusuri observatorium bersama Museng, Chen Xuan, Liu Manxia, dan lainnya. Shen Hu juga dengan cepat mengikuti Lu Yu. Para biksu di platform penglihatan semua duduk di tempat, sampai Xia Ruofei dan rombongannya menghilang di sudut jalan gunung, semua orang bangkit dan pergi. Dalam perjalanan pulang, para biksu juga berbisik-bisik dengan orang-orang yang mereka kenal. Xia Ruofei membawa semua orang kembali ke halaman tempat dia tinggal, dan kemudian berkata sambil tersenyum, senior dan rekan Taois, silakan istirahat di ruang tamu, saya akan menyiapkan bahan-bahannya. Saudara Ruofei, apakah Anda ingin saya membiarkan para murid mengirimkannya? Tanya Chen Xuan. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, saya masih menyiapkan bahan-bahannya, semuanya tunggu saja makanannya. Liu Manxia menatap Yu Siner dengan tenang. Yu Siner segera mengerti, tetapi dia masih ragu sejenak, dan kemudian berkata dengan sedikit malu, teman Xia Dao, biarkan aku membantumu. Lu Yu juga segera bereaksi, dia bangkit dan berkata, jika Fei, aku akan membantu juga. Ketika Lu Yu memanggil Xia Ruofei, Museng, Liu Manxia, dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Lu Yu secara mendalam, dan mereka juga memiliki berbagai tebakan di hati mereka. Chen Xuan berkata sambil tersenyum, kepalamu dan Liu Gu,
saya lupa memperkenalkan Anda, murid Sui Yuanzong Luyu, dan saudara Ruo Fei adalah teman baik di dunia sekuler sebelum mereka memulai jalur kultivasi. Mu Sheng dan yang lainnya tiba-tiba menyadari. Liu Manxia tersenyum dan berkata, teman-teman di dunia sekuler juga telah memulai jalan kultivasi pada saat yang sama. Tampaknya Dao Youxia dan Nona Lu benar-benar ditakdirkan. Setelah mendengar kata-kata Liu Manxia, Lu Yu tidak bisa tidak merasakan sedikit rasa manis di hatinya. Ketika Xia Ruofei melihat kata-kata Chen Xuan, dia tidak menyembunyikan apapun, dan berkata sambil tersenyum, di masa depan, saya ingin meminta senior untuk merawat Lu Yu. Dia hanya memiliki waktu pelatihan yang singkat. Bisakah dia menerobos inti emas di masa depan? Kita harus mengandalkan senior kita untuk dukungan mereka. Adik kecil Xia serius. Dengan perhatianmu, masa depan gadis rusa ini secara alami tidak terbatas, jadi di mana giliran kita untuk membantu? Kata Mu Sheng sambil tersenyum. Kepalamu bercanda, bagaimana kekuatanku bisa menjaganya? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, oke, sudah larut, aku akan pergi ke dapur dulu. Silakan duduk di sini, saudara Chen, tolong halo seniormu dan mereka. Tidak masalah, aku akan membuatkan teh, kata Chen Xuan sambil tersenyum. Xia Ruofei berkata kepada Lu Yu dan Yu Xiner lagi, keduanya ada di sini untuk menemani dua senior dan Broter Chen dan Broter Jianfei untuk berbicara bersama. Saya bisa melakukannya sendiri, dan Anda tidak perlu bertarung. Dia tidak tahu keterampilan memasak Yu Xiner, tetapi Lu Yu memiliki beberapa keterampilan memasak, dan Xia Ruofei masih tahu sedikit. Dia pergi ke dapur untuk membantu, jadi dia hanya bisa membantu lebih banyak lagi. Selain itu, dia harus menyiapkan makan malam untuk mendapatkan bahan-bahan dari ruang lintu, ikan, lobster, dan abalon yang hidup ini langsung dibawa keluar, jadi mengapa tidak menakuti Yu Xiner dan Lu Yu? Lagi pula, tidak ada cara untuk menyimpan makhluk hidup dengan senjata ajaib penyimpanan biasa. Xia Ruofei dapat mengambil begitu banyak makhluk hidup, maka pasti ada cara yang lebih baik. Mungkin rahasia Link to Space akan bocor. Jadi Xia Ruofei secara alami tidak membutuhkan bantuan. Liu Manxia tersenyum dan berkata, Xiner, karena rekan Daoisia berkata demikian, maka kamu harus tinggal di sini. Ya, Tuan, Yu Xiner menjawab dengan hormat, agak kecewa di hatinya. Halaman ini dilengkapi dengan dapur, meskipun tidak ada peralatan dapur modern, peralatan dapur untuk memasak juga tersedia. Xia Ruofei secara acak mengatur jimat susunan pelindung Chen Xuan Musheng dan yang lainnya mungkin tidak akan memata-matai dia untuk memasak. Ini hanya tindakan pencegahan biasa. Kemudian Xia Ruofei mengeluarkan banyak bahan dari ruang Lingtu. Bahkan lobster biru di lautan luar angkasa telah berlipat ganda sekarang, dan Xia Ruofei secara khusus memilih yang besar dan menelannya. Lainnya termasuk abalon, tuna, kepiting. Xia Ruofei bahkan memancing beberapa bulu babi, bersiap untuk membuat sup bulu babi. Makanan ini sebagian besar adalah makanan laut, jadi tidak terlalu banyak proses rumit dalam memasaknya, meskipun tidak senyaman dapur modern, Xia Ruofei masih membuat makanan besar dengan mudah. Xia Ruofei menjulurkan kepalanya keluar dari dapur, dan berteriak sambil tersenyum, kemarilah. Orang-orang muda di sini untuk membantu dengan makanan. Lu Yu, Yu Xiner dan Mu Jianfei bergegas. Begitu Lu Yu melihat deretan makanan lezat yang mempesona, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, kamu terlalu luar biasa. Sebenarnya ada lobster besar. Jika Fei, mengapa lobster ini berwarna biru? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, itu mungkin bermutasi. Tapi jangan khawatir, itu pasti tidak beracun. Kemudian, Xia Ruofei berkata lagi, ayo, semuanya, keluarkan. Makanan pokok hari ini adalah mie. Aku akan memakannya nanti ketika aku hampir minum. Xia Ruofei juga membawa hidangan sendiri, dan berjalan keluar bersama Lu Yu dan yang lainnya. Mu Sheng sedikit malu melihat bahwa meja itu dipenuhi dengan rasa dan rasa yang lezat untuk sementara waktu. Dia tersenyum dan berkata, adik laki-laki Xia, aku hanya bercanda. Aku tidak berharap kamu benar-benar membuat begitu banyak hidangan, ini adalah... Mu Sheng awalnya berpikir bahwa Xia Ruofei akan memasak satu atau dua hidangan sendiri, dan sisanya akan disiapkan oleh murid-murid Tianyimen. Dia tidak berharap Xia Ruofei begitu serius sehingga dia hanya akan makan malam seafood sendirian.
Xia Ruofei tersenyum dan mengeluarkan toples anggur dari ruang Lingtu, dan kemudian berkata, karena ini adalah ucapan terima kasih, maka Anda harus tulus. Silakan duduk, semuanya. Setelah para tamu dan tuan rumah duduk, Xia Ruofei menepuk segel lumpur di altar anggur, dan kemudian berkata sambil tersenyum, anggur ini baru saja diberikan kepada saya oleh saudara Chen, saya juga dapat dianggap sebagai peminjam bunga untuk mempersembahkan hadiah. Buddha, senior, rekan Taois, penuh dengan mereka. Benar, semua orang menuangkan anggur secara terpisah. Xia Ruofei mengambil mangkuk anggur dan berkata sambil tersenyum, ayo buat semangkuk anggur pertama bersama-sama. Setelah semua orang menikmati semangkuk anggur bersama, Xia Ruofei menyapa, ayo. Coba kerajinanku. Bahan-bahan yang diproduksi oleh Lingtu Space semuanya adalah kelas 1, dan keterampilan memasak Xia Ruofei telah meningkat sepanjang waktu, jadi bahkan jika semua pembudidaya yang memakannya hadir, mereka tidak bisa tidak memberikan acungan jempol pada makanan lezatnya, disiapkan oleh Xia Ruofei. Setelah Museng memanggang Xia Ruofei semangkuk anggur sendirian, dia menyeka mulutnya dan berkata sambil tersenyum, adik Xia, kamu seharusnya mendapat banyak hari ini, terutama ketika kamu memasuki kondisi kultivasi nanti, kemajuanmu pasti tidak kecil. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk, dan berkata, para junior memang membuat sedikit kemajuan. Berkat berbagi tanpa pamrih dari kepala Chen, Xia Ruofei baru saja berkultivasi selama beberapa jam, dan kultivasinya memang meningkat pesat. Dia hanya berkultivasi dengan Yuanjing di tangannya, dan itu di Tianyimen Haosan, tetapi efek kultivasinya lebih baik daripada menggunakan Zi Yuanjing yang lebih berharga di lingkungan di mana dia diberkati oleh formasi ganda gedung Yan Huang di Pulau Taoyuan. Hanya dalam beberapa jam kultivasi, Xia Ruofei jelas merasakan kemacetan di akhir periode Jindan. Jika dia hanya melihat harapan untuk menembus tahap akhir inti emas sebelumnya, maka sekarang dia benar-benar menyentuh kemacetan ini. Bagi Xia Ruofei, khotbah Chen Nanfeng sama saja dengan inisiasi, dan dia ingin mengakui kebaikan ini. Secara alami, Museng dan yang lainnya tidak akan pergi untuk menanyakan tentang basis kultivasi Xia Ruofei. Sebaliknya, yang lebih mereka minati sebenarnya adalah kesempatan yang diberikan Chen Nanfeng kepada semua orang. Oleh karena itu, Museng, yang masih merupakan kepribadian yang paling berani, mau tidak mau bertanya, keponakan Chen Xian, apa peluang yang dikatakan saudara Nanfeng? Tidak ada orang luar di sini, jadi beritahu kami terlebih dahulu. Chen Xuan berkata sambil tersenyum, kepalamu harus bisa menebaknya. Sekarang kita bisa dikatakan miskin dan putih, dan hanya ini satu-satunya cara untuk berterima kasih. Mata Museng berbinar ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia bertanya dengan ragu-ragu, apakah itu benar-benar harta karun itu? Saudara Nanfeng bersedia menggunakannya untuk semua orang. Hubungan pribadi Museng dengan Chen Nanfeng sangat baik, jadi dia tahu Paviliun Bintang 7, dan bahkan memiliki beberapa pemahaman tentang fungsi Paviliun Bintang 7. Hanya saja harta Paviliun Bintang 7 terlalu berharga, bahkan jika 30% biksu dapat meningkatkan bakat mereka, itu adalah hal yang luar biasa, jadi meskipun dia memiliki beberapa tebakan, dia masih tidak berani memikirkannya. Chen Xuan sedikit mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, ayahku dengan tulus berterima kasih kepada semua orang kali ini. Secara alami, dia akan menghasilkan hal-hal terbaik. Liu Manxia di samping tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, aku berkata, itu saja untuk itu. Kalian berdua jangan bermain teka-teki bodoh, mari kita dengarkan. Beberapa junior lainnya, termasuk Shen Hu dan Lu Yu, mau tidak mau menusuk telinga mereka. Faktanya, para pembudidaya pemurnian Qi ini paling peduli dengan kesempatan ini. Sebagai perbandingan, para pembudidaya inti emas tidak memiliki banyak harapan, setelah semua, tingkat kultivasi mencapai tingkat mereka, dan akan membutuhkan banyak sumber daya untuk memperbaikinya. Lu Yu mendengarkan mulut Xia Ruofei kemarin, dan bahkan Xia Ruofei berpikir itu adalah kesempatan yang baik, dia secara alami gatal, dan ingin tahu apa itu. Chen Xuan tersenyum dan berkata, Tuan Liu Gu, sebenarnya, semua orang akan tahu besok. Tapi karena Anda bertanya, tidak apa-apa untuk memberitahu Anda sebelumnya. Setelah selesai berbicara, Chen Xuan tidak menutupi, dan langsung memperkenalkan situasi Paviliun Bintang 7 kepada semua orang. Kecuali Xia Ruofei dan Museng,
semua orang merasa sangat terkejut. Jika itu untuk meningkatkan tingkat kultivasi atau kekuatan mental, saya khawatir tidak akan ada efek seperti itu, tetapi untuk meningkatkan bakat kultivasi, ini benar-benar sedikit bertentangan dengan langit. Meskipun Chen Xuan mengatakan bahwa kemungkinan ini tidak terlalu tinggi, tidak ada yang akan berpikir bahwa mereka lebih buruk daripada yang lain, bahkan jika kemungkinannya rendah, mereka masih berpikir bahwa mereka akan menjadi salah satu orang yang berhasil meningkatkan bakat mereka. Liu Mansa bertanya dengan gembira, Tuan Chen, mungkinkah para pembudidaya inti emas meningkatkan bakat kultivasi mereka?